Budaya, salam kebajikan Rahayu. Yang terhormat Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara Bapak Dr. Joko, yang terhormat Kepala Dinas Kabupaten Tanah Tidung dan seluruh jajarannya, yang kami hormati Kepala BPG dan seluruh jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu fasilitator dari program sekolah penggerak, kemudian yang kami hormati tim PMO dari pusat, yang saya hormati teman-teman dari tim PMO daerah atau BPMP Provinsi Kalimantan Utara, dan juga fasilitator dan moderator. Puji syukur alhamdulillah dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita melaksanakan PMO, yang mana pertemuan ini kita laksanakan secara periodik tiap bulan di minggu kedua, karena memang keharusan yang kita laksanakan bahwa pertemuan periodik ini sebagai evaluasi pemetaan atau mitigasi terhadap kegiatan yang ada di program sekolah penggerak. Walaupun di program sekolah penggerak ini khusus untuk Kabupaten Tanah Tidung dan Bulungan baru memang kita laksanakan di tahun ini, artinya baru masuk di tahun ajaran baru ini. Intinya bahwa bagaimana program sekolah penggerak yang ada di satuan pendidikan merupakan sebuah agen perubahan, artinya paradigma baru yang ada di dalam program sekolah penggerak betul-betul diimplementasikan di satuan pendidikan, dan ingin kita tahu bahwa pembelajaran yang kita laksanakan di satuan pendidikan betul-betul sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keinginan siswa kita. Nah, oleh karena itu bahwa bagaimana fasilitator itu mendampingi satuan pendidikan yang masuk dalam program sekolah penggerak, betul-betul itu dikawal dengan baik, kemudian didampingi secara intensif bagaimana implementasi daripada program sekolah penggerak. Karena kita tahu bahwa di awal ajaran tahun baru ini yang perlu kita lakukan itu adalah diagnostik awal atau asesmen awal, asesmen diagnostik sebagai bentuk pemetaan untuk melakukan diferensiasi pembelajaran pada satuan pendidikan. Karena itu harapan kita bahwa program sekolah penggerak itu berbeda dengan program-program atau kurikulum yang sebelumnya. Artinya ketika pembelajaran itu dilakukan memang harus ada diferensiasi pembelajaran di dalam kelas, yang mana yang sesuai dengan kebutuhan, yang sesuai dengan keinginan siswa, tidak sama pada kurikulum sebelumnya. Ini yang perlu dilakukan dulu di awal tahun atau di awal tahun baru, ajaran baru, sehingga betul-betul program sekolah penggerak ini dirasakan programnya oleh anak-anak kita, oleh guru kita di satuan pendidikan. Olehnya itu bahwa hal ini kita perlu merubah mindset bagaimana pelaksanaan program yang ada di satuan pendidikan. Kemudian yang kedua bahwa Bapak Ibu fasilitator yang mendampingi program satuan pendidikan yang sebagai pelaksana program sekolah penggerak betul-betul didesain sedemikian rupa berkaitan program itu, karena memang sana diwajibkan harus menerapkan kurikulum merdeka. Artinya betul-betul kemerdekaan pembelajaran bagi anak-anak kita di satuan pendidikan itu betul-betul diterapkan, diimplementasikan, karena keinginan kita bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman guru yang ada di satuan pendidikan betul-betul sesuai dengan cita-cita atau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, mana bahwa mewujudkan anak-anak itu menjadi anak-anak yang beriman, bertakwa, pengembangan kompetensi yang ada, menjadikan anak-anak kita yang bertanggung jawab demokrasi. Nah, ini yang kita harapkan, anak-anak betul-betul bahwa pembelajaran itu secara mandiri, karena memang bahwa konsep pembelajaran kurikulum merdeka ini adalah learning student, artinya berpusat kepada anak. Ya, artinya bahwa kita lebih dahulukan anak di dalam proses pembelajaran. Artinya kurikulum itu hanya sebagai alat, materi itu sebagai alat, sekolah itu sebagai sarana, atau sarana itu sebagai alat, dan yang kita prioritaskan itu adalah proses pembelajaran kepada anak-anak. Jadi keinginan kita itu bahwa bagaimana pembelajaran itu betul-betul
membuat anak-anak itu ya sering diungkapkan oleh Pak Kepala itu anak-anak harus senang, anak-anak harus bahagia, tidak merenung. Kemudian kalau anak-anak itu tidak tahu harus betul-betul didampingi, diajari dengan baik, bukan lantas karena anak-anak itu bermasalah atau tidak tahu akan digertak atau dimarahi. Ya bukan seperti itu yang kita harapkan, tetapi bagaimana pembelajaran itu betul-betul diferensiasi pembelajaran itu secara intensif diimplementasikan di satuan pendidikan. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, untuk dari Dinas Pendidikan, baik itu dari pejabat itu, saya lihat itu Pak Sakir dan teman-teman yang lain, bahwa program program sekolah penggerak ini pada satuan pendidikan mohon betul didukung secara penuh. Artinya teman-teman di satuan pendidikan yang khusus untuk komite pembelajaran bahwa diberikan motivasi betul-betul selalu melakukan diskusi dengan teman-teman guru yang di luar dari komite supaya program sekolah penggerak ini sesuai dengan harapan, sesuai dengan cita-cita yang kita dengungkan selama ini. Karena harapan kita bahwa endingnya daripada program sekolah ini bagaimana roh pendidikan yang telah yang telah dikonsepkan oleh Ki Hajar Dewantara yang juga berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Di sana kan di profil Pancasila itu tadi saya sudah katakan tadi, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak, kebinekaan global, kemudian di mana di situ ada juga kolaborasi, mandiri dan kreatif. Nah, ini yang kita inginkan tercipta, terbangun di satuan pendidikan. Ya, saya kira begitu penyampaian saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu khusus dari Dinas Pendidikan dan fasilitator tidak bosan-bosannya untuk selalu mendampingi, mengawal pada program sekolah penggerak. Juga kita melakukan evaluasi setiap tahun, setiap bulan di minggu kedua, sehingga kita tahu bahwa keberhasilan apa yang dicapai di satuan pendidikan, apa yang belum dilaksanakan dan diprogramkan untuk kedepannya. Jadi sebenarnya itu sudah tergambar yang ada di dalam PMO. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang kami hormati, khusus di Kabupaten Tanah Tidung, bahwa akun belajar ini terus juga digalakkan, terus juga diintensifkan ke satuan pendidikan untuk diaktifasi, berkaitan juga dengan platform Merdeka Mengajar bagi teman-teman yang tidak masuk dalam program sekolah penggerak. Karena ketika teman-teman tidak masuk dalam program sekolah penggerak untuk mempelajari kurikulum merdeka, maka ada namanya implementasi kurikulum merdeka dengan ada 3 pilihan-pilihan: mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Disitulah mereka belajar bagaimana tentang konsep kurikulum merdeka yang sebenarnya, dan semuanya itu ada di dalam platform Merdeka Mengajar. Sekira gitu yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Kalau ada lebihnya itu datang dari Allah, dan saya iri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kegiatan ini dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini kita buka secara resmi. Saya iri ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya kembalikan kepada MC. Minta maaf nih teman-teman karena saya dalam perjalanan, mumpun ini singgah minum. Terima kasih Bapak, sudah jauh-jauh dari Malinau mencari sinyal untuk membuka kita hari ini ya Bapak ya. Terima kasih banyak, padahal sudah di perjalanan jauh. Semoga Bapak perjalanannya lancar, dan terima kasih sudah membuka acara ini. Kepada Bapak Nurdin, siapa tahu ada kegiatan lain, dipersilahkan jika ingin leave dari room virtual kita Pak. Siapa tahu Bapak ingin melanjutkan kegiatan selama di Malinau Pak. Sehat selalu, Bapak Kasubag. Oke, lanjut. Siap, Bapak. Baik, acara selanjutnya yaitu langsung kita mulai pada acara inti. Bapak Ibu sekalian, mungkin demi menghemat waktu, saya langsung serahkan kepada moderator kita, yaitu Bapak Rahmatillah SSI MPD. Selaku moderator, dipersilahkan kepada para matilah. Silakan Bapak. Baik, terima kasih banyak Ibu Naila atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.
Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Baik, yang terhormat Bapak Kepala IPMP Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasubag, Pak Nurdin. Terima kasih banyak telah membuka kegiatan kita pada siang menjelang sore hari ini. Dan terima kasih banyak telah memberikan banyak arahan kepada kita, dan insya Allah tentu dengan berbekal arahan tadi kita akan memaksimalkan rapat PMO kita di siang menjelang sore ini untuk mudah-mudahan kita bisa segera menemukan peta permasalahan dan kemudian juga solusi-solusi yang insya Allah nanti akan berjelas pada saat pembahasan bersama fasilitator-fasilitator kita. Tentunya kegiatan ini nanti akan dipandu oleh fasilitator dari BPPMP, Pak Herlambang, bersama dengan fasilitator daerah yang sudah ada di sini, ada Pak Rahmat Faisal dan juga Pak Triyono. Dan yang paling terpenting juga adalah tentu semua ini kita akan berdiskusi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Tidung. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita, dan mudah-mudahan nanti diskusi kita semakin lancar. Mungkin sebelum kita berdiskusi dan menyerahkan kepada Pak Herlambang, sedikit ada pantun untuk mengantar kita. Ya, ikan bulana mengail ikan bulana lama dinanti, menumpuk semak di atas papan, diikat searah agak berjajar. Sebelum bertanya nanti, mari kita simak nih paparan agar diskusi kita semakin terarah dan semakin jelas. Baik, untuk itu dengan menghemat waktu, saya mempersilahkan kepada Pak Herlambang untuk bisa kita melanjutkan pembahasan. Silakan Pak. Ya, dan terima kasih Pak Rahmatillah. Pantunnya luar biasa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Tidung yang mungkin diwakili oleh tim PMO-nya, terima kasih sudah hadir. Yang saya hormati Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Dr. Jaboko MPD. Yang saya hormati Kepala BGP Provinsi Kalimantan Utara yang diwakili juga oleh Bapak Andri. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir. Yang saya hormati Kasubag Umum BPP Provinsi Kalimantan Utara, Pak Nurdin MPD. Selanjutnya saya hormati fasilitator yang ditugaskan mendampingi sekolah di Kabupaten Tanah Tidung yang menyempatkan hadir. Udah ada Pak Rahmat Faisal, selamat datang Pak, terima kasih sudah hadir, dan juga Bapak Tri Cahyono, terima kasih banyak. Yang saya hormati mungkin ada Bapak moderator ya, Bapak Rahmatillah tadi, terima kasih banyak. Yang saya hormati juga teman-teman dari tim PMO PMP Provinsi Kalimantan Utara. Jadi ini Kabupaten Tanah Tidung ini terdapat 3 sekolah ya, yang itu merupakan sekolah yang terpilih mulai di sekolah angkatan 2. Jadi ada jenjang PAUD ya, jenjang PAUD, jenjang SD dan juga jenjang SMP. Nah, kebetulan yang bisa hadir pada kesempatan kali ini Pak Rahmat Faisal dan Pak Tri Cahyono, sedangkan Pak Sudirman mungkin berhalangan untuk hadir. Jadi mari kita pertama mendengarkan mungkin paparan ya. Paparan juga mungkin bukan paparan, lebih kepada apa yang sudah hasil komunikasi secara informal ya mungkin Bapak ya, karena memang kami paham sekali bahwa memang PMO sekolah belum dilaksanakan karena banyak hal seperti itu, kami paham. Jadi mungkin tapi setidaknya sudah ada omong-omongan ya, mungkin pas bertukar pesan di WhatsApp atau telepon. Nah, mungkin mari kita dengarkan juga, mungkin siapa tahu pasti ada hal-hal yang
layak kita simak dan mungkin informasi juga ini sangat bermanfaat buat Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Tidung. Tidak berlama-lama, mari pertama saya mungkin beri kesempatan langsung ke Pak Rahmat Faisal mungkin Pak. Baik, terima kasih Pak Herlambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala BPMP Kaltara yang di sini diwakili oleh Pak Kasubag, Pak Nurdin, dan Kepala BGP yang diwakili oleh Bapak Andri Syawaludin, ya, dan tim PMO baik pusat maupun daerah di Provinsi Kalimantan Utara, dan juga ada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Tidung yang di sini seperti tadi yang disampaikan Pak Herlambang yang diwakili oleh tim PMO Kabupaten Tanah Tidung. Ya. Terkait dengan pendampingan sekolah penggerak, ya, kebetulan saya mendampingi Sekolah Dasar Negeri Terpadu 2 Tanah Tidung, ya, di mana pendampingan yang saat ini berjalan, ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Herlambang bahwa pendampingan yang saya lakukan masih belum formal, ya, karena memang kami masih menunggu arahan dari tim BGP, ya, BGP Provinsi Kalimantan Utara, karena hingga saat ini memang masih ada proses pengalihan dari B4TK Bahasa ke BGP Provinsi Kalimantan Utara, dan semoga secepatnya bisa selesai sehingga kami sebagai fasilitator bisa secara intens, ya, lakukan pendampingan, ya, pendampingan sesuai dengan rambu-rambu yang sudah ditentukan oleh tim GTK dan BGP Provinsi Kalimantan Utara. Namun sebelum adanya kegiatan PMO level sekolah, ya, Bapak Ibu, saya sebagai fasilitator tentunya sering melakukan komunikasi dengan kepala sekolah, ya, di mana kepala sekolah dari SD Terpadu Unggulan 2 Tanah Tidung ini adalah Pak Bi, ya, di mana yang sering dikeluhkan, ya, terkait dengan kegiatan program sekolah penggerak ini adalah memang yang dibutuhkan oleh sekolah ini adalah pendampingan, ya, pendampingan secara intens, ya, karena bagaimanapun kurikulum ini adalah kurikulum baru sehingga memang perlu pendampingan intens dari fasilitator, ya. Dan kegiatan yang sudah dilakukan masih sama dengan seperti yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu di bulan Agustus, bahwa kegiatan yang sudah dilakukan oleh SDT Terpadu Unggulan 2 Tanah Tidung ini adalah kegiatan IHT, ya, di mana kegiatan IHT ini secara umum berjalan dengan lancar, ya. Saya juga perhatikan laporannya di B4TK Bahasa juga sudah dilaporkan semua seperti itu. Jadi secara garis besar kegiatan IHT ini sudah berjalan lancar di bulan Agustus kemarin, ya, di bulan Juli kemarin. Nah, sama dengan sekolah-sekolah pendampingan saya yang lain yang saya dampingi, ya. Jadi guru-guru juga berharap mendapatkan sertifikat, ya, sertifikat sebagai bahan untuk kenaikan pangkat, ya, kenaikan pangkat. Juga mungkin dengan adanya sertifikat ini bisa memotivasi guru yang ada di SDN Terpadu 2 Tanah Tidung ini, ya. Mungkin karena dengan adanya sertifikat tersebut, mungkin guru-guru yang ada di sekolah tersebut merasa, oh ternyata program sekolah penggerak ini memang betul-betul sangat diperhatikan oleh Dinas Pendidikan, ya. Jadi program sekolah penggerak ini bukan hanya kepala sekolahnya saja, ya, tetapi perlu dukungan dari guru yang ada di sekolah tersebut, ya. Meskipun kepala sekolahnya itu mempunyai ide, ya, atau program-program yang luar biasa, tetapi jika guru-guru di sana itu tidak mendukung, ya, maka tentunya program-program tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, ya. Jadi itu sekedar informasi terkait dengan program IHT yang sudah dilakukan.
Kemudian untuk implementasi kurikulum Merdeka hingga saat ini memang pihak sekolah memang hanya memprioritaskan untuk kelas 1 dan kelas 4 saja, Bapak Ibu. Tetapi ternyata guru-guru juga guru yang lain juga ya termotivasi untuk melaksanakan kurikulum Merdeka ini ya. Jadi walaupun yang diprioritaskan itu adalah kelas 1 dan kelas 4, tetapi juga guru kelas yang lain juga ingin menerapkan dari Merdeka ini gitu ya. Nah, adapun permasalahan ya, kesalahannya ini kemarin sempat didiskusikan oleh Pak Robi dengan saya, itu terkait dengan masalah pengorganisasian pembelajaran, karena memang saat ini sudah memasuki tahun ajaran baru ya, dan tentunya memang dibutuhkan pengorganisasian pembelajaran yang tepat supaya kegiatan proses belajar mengajar juga bisa berjalan lancar ya. Memang kemarin pengorganisasian pembelajaran ini memang buat ya kepala sekolah dan itu agak pusing ya menyusun pengorganisasian pembelajaran, tapi dengan kerja keras dari kepala sekolah ya bisa menyelesaikan permasalahan pengorganisasian pembelajaran ini ya. Kemudian juga mungkin kegiatan nah kemudian selanjutnya terkait dengan sarana dan prasarana ya, saya rasa di SD Unggulan Tanah Tidung ini sangat mendukung ya sarana dan prasarana dalam menunjang program sekolah penggerak ini, terutama di dalam implementasi kurikulum Merdeka. Kita soalnya di sekolahnya itu kalau melihat dari laboratoriumnya ya, dan fasilitas pendukung lainnya mulai dari perpustakaan, saya rasa sudah cukup implementasi kurikulum Merdeka ya. Dan harapannya karena di sini juga ada perwakilan dari BGP ya, semoga proses pengalihan ya dari P4TK Bahasa dan ke BGP bisa berjalan lancar ya, sehingga kami sebagai fasilitator bisa melakukan pendampingan secara intens kepada SD TU TU 2 Tanah Tidung ini ya. Karena memang sekarang ini sudah memasuki tahun ajaran baru ya. Jadi semua sekolah-sekolah sekarang sudah mulai melakukan proses pembelajaran ya, sehingga memang perlu pendampingan secara tes. Mungkin itu saja Pak Herlambang yang saya bisa sampaikan. Mungkin kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Ya, terima kasih Pak Rahmat Faisal. Ini tadi mungkin kita bisa tanyakan langsung ya mengenai sertifikat ya setelah mengikuti IHT ini. Mungkin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Tidung mungkin bisa memberikan komentar terhadap hal ini Bapak atau Ibu. Halo Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Tidung. Ini jadi ada sedikit ini ya dari guru-guru keinginan bahwa setelah mengikuti in-house training mereka ini bisa mendapatkan sertifikat yang bisa berguna untuk nanti kenaik angka kredit dan kenaikan pangkatnya. Mungkin ada apakah Dinas Pendidikan bisa mengakomodir hal tersebut atau tidak, atau ada ide lain mungkin Pak atau Ibu dipersilakan. Ya, mungkin jika nanti sudah terhubung mungkin ya, nanti kita bisa tanyakan kembali. Mungkin kita sudahi saja mungkin dari sesi dari sekolah yang Pak Rahmat Faisal dampingi. Mudah-mudahan ke depannya segera sudah bisa melakukan pendampingan apa ya. Nanti mudah-mudahan nanti sudah ada kabar baiknya di minggu ini. Terima kasih banyak Pak Rahmat Faisal. Mungkin selanjutnya kita beralih ke fasilitator selanjutnya. Ke Bapak Tri Cahyono. Pak Tri, bagaimana Pak? Sudah siap Pak?
Oke Pak Herlambang, terima kasih Oke, sudah. baik. Silakan Pak. Oke, terima kasih waktu dan kesempatannya kepada moderator Pak Herlambang, yang terhormat dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Tidung, dan Bapak Kepala BPMP yang diwakili oleh Pak Nurdin, dan dari BGP yang diwakili Pak Andri, ya, Pak Andri Syawaludin, Pak Dr. Andre. Sudah lama tidak bertemu Pak Andri Syawaludin ini, Pak. Izin menyampaikan terkait dengan hasil apa ya, mungkin pra PMO lah begitu ya. Kalau dikatakan PMO belum, karena belum ada instruksi, tapi ini ya niatnya sih PMO begitu Pak ya. Jadi kemarin kami mengumpulkan beberapa sekolah untuk melakukan diskusi terkait dengan progres dari kurikulum Merdeka Belajar yang disusun di tingkat satuan. Ada satu sekolah saja di Kabupaten Tanah Tidung, tepatnya di Kecamatan Tanah Merah ya, Tanah Merah atau Tanah Lia itu. Nah itu Tanah Lia mungkin Pak. Tanah Lia Pak ya, Iya. di Tanah Lia, dan namanya Tekad Negeri Terpadu Unggulan Tanah Tidung. Jadi ini mungkin yang paling progresnya paling cepat ini Pak, izin melaporkan mungkin dibandingkan dengan sekolah yang lain, karena kepala sekolahnya kebetulan sangat aktif sekali bertanya sampai saya kewalahan. Jadi saya sampai stop itu, tunggu dulu Bu, sabar, kita tunggu dulu ya, gitu. Nanti akan ada lokakarya begitu ya. Tapi kayaknya kepala sekolahnya memang ya, ayo Pak kita duluan begitu. Ya udah nggak apa-apa Ibu, silakan lakukan duluan. Tapi kami memang, saya selaku fasilitatornya memang menyarankan untuk jemput bola dulu untuk menyusun KOS. Jadi menyusun kurikulum operasional sekolah yang didasarkan pada karakteristik satuan. Nah, untuk itu dalam 1 bulan ini kemungkinan yang sudah bisa tercapai ya kurikulum operasional itu, baik juga dengan alokasi waktunya semuanya diharapkan sudah selesai. Dan pada awal pekan bulan Agustus ini yang sudah dilakukan yaitu analisis karakter. Jadi karakteristik peserta didik di lingkup geografis Tanah Lia ya. Nah, di lingkup geografis Tanah Lia, karena berbeda dengan di KTT secara apa di Tidung Male ya, berbeda ya, karena mungkin kurikulum operasional yang harus disusun itu ya didasarkan pada lingkup geografis Tanah Lia yang kelilingi sungai, dikelilingi laut, dikelilingi laut, kemudian kelapa sawit, terus kemudian hutan begitu. Jadi pemanfaatan sumber dayanya terkait dengan sesuai dengan lingkungan geografis, sesuai dengan lingkungan ekonomi, sosial, budaya masyarakat sekitar. Begitu. Kemudian beberapa yang masih menjadi kendala ya karena memang tidak adanya pendampingan, baik dari fasilitator, baik dari pengawas sekolah. Ya sekolahnya pasti banyak sekali kendala yang ditanyakan, yang disampaikan di grup kami, seperti misalkan merumuskan capaian pembelajaran ya, karena selama ini kan kita mengacu ke STPPA, kemudian harus beralih ke capaian pembelajaran, jadi kita masih cari perbedaan persamaannya. Kemudian dalam menentukan alokasi juga masih kebingungan dalam menyusun kurikulum dalam 1 tahun itu butuh berapa JP, kemudian temanya untuk pelajar Pancasila berapa JP, untuk proyek
proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya berapa, jadi masih tahap perhitungan. Tapi sejauh ini saya mengapresiasi sekali TK terpadu unggulan Tanah Tidung yang progresnya sudah cukup ya. Mungkin ini saya kemarin mereka menyampaikan ingin membuat modul penguatan profil pelajar Pancasila, tapi ya jujur aja saya stop dulu begitu ya. Takutnya nanti malah terlalu jauh bergerak, malah yang salah di awal begitu malah nggak terselesaikan. Jadi satu-satu dulu begitu, biar nanti sambil menunggu instruksi dari BGP kita melanjutkan lagi pelan-pelan. Karena di dalam bulan Agustus ini ada 3 agenda, Lokakarya 1 terkait perencanaan pembelajaran, Lokakarya 2 pembelajaran juga, yang ketiga bersama dengan pengawas sekolah. Jadi ada 3 itu yang agenda bulan Agustus, semoga nanti bisa terlaksana semua. Dan untuk itu permasalahannya terkait dengan kurikulum juga salah satunya karena sekolah terbiasa menggunakan kurikulum yang sudah siap pakai begitu ya. Jadi sekolah itu hampir tidak pernah membuat kurikulum sendiri, menyusun kurikulum sendiri. Jadi kita masih belajar untuk membuat peta konsep itu yang mulai dari standar nasional diturunkan sampai dengan pembelajarannya dikonsep dengan benar begitu. Jadi masih dalam rangka adaptasi lah ya. Tapi saran dari saya bahwa kurikulum Merdeka tidak sepenuhnya berbeda dengan kurikulum sebelumnya KTSP maupun K13, hanya saja memang perlu diadopsi, remake ya, apa sih bahasa kerennya itu ya, diadopsi kemudian ditata ulang begitu agar sesuai dengan karakteristik, dengan situasi real di sekolah begitu. Saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan Pak. Artinya meskipun secara resmi belum dilakukan kegiatan penyusunan kurikulum, akan tetapi sekolah sudah sedikit mencuri start begitulah. Terima kasih Bapak, saya kembalikan ke Pak Erlambang. Ya, terima kasih banyak Pak Tri yang sudah melakukan ini biaratnya pra PMO ya Pak ya. Jadi fasilitator di Kalimantan Utara ini walaupun belum melakukan masih perlu PMO sekolahnya belum bisa dilaksanakan, tapi pendampingannya tetap berjalan. Nah, ini bisa dilihat tadi sudah ada hasil-hasilnya dari tadi Pak Rahmat Faisal dan juga sekarang Pak Tri. Mungkin sekarang kita berikan kesempatan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Tidung mungkin menanggapi dari hasil capaian sekolah di wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Ini persilakan. Dibuka. Belum ada. Ini Pak, sedikit pesan dari kami Pak untuk Pak Tri dan Pak Rahmat Faisal. Ketika nanti sudah melakukan PMO sekolah, kami nitip Pak untuk percepatan aktivasi akun belajar di sekolah-sekolahnya Pak, karena di Angkatan 2 ini memang belum mencapai angka yang maksimal nih Pak. Dan juga pemanfaatan PMM-nya Pak mungkin nanti bisa diinformasikan juga di sekolah. Jadi tidak hanya sekedar login tapi juga melakukan aktivitas di sana. Karena di situ setiap aktivitas yang dilakukan guru pertama adalah memberikan manfaat ya Bapak Ibu ya. Memberikan manfaat kepada
guru yang bersangkutan, dan juga itu juga tercatat ya. Jadi segala aktivitas guru itu tercatat. Jadi misalnya apabila guru-guru hanya sekedar login, itu nanti dianggapnya tidak memanfaatkan, padahal sekolahnya adalah sekolah penggerak gitu kan. Nanti kami titip ya Pak ya, supaya bisa nanti guru-gurunya di sana saat melakukan pendampingan untuk mengaktifkan akun belajar dan mengoptimalkan platform media pengajarnya. Oke, baik Bapak dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Tidung, apakah ada yang mau disampaikan? Baik, jika tidak ada, mungkin Bapak Ibu dari dinas ini mungkin ada kendala atau mungkin sedang ada hal yang dikerjakan ya, jadi mungkin tidak bisa untuk mengikuti PMO level daerah ini secara maksimal. Ya, mudah-mudahan di bulan depan kita bisa melakukannya dengan lebih baik lagi. Jadi mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih banyak untuk fasilitator yang sudah memaparkan pra PMO-nya ya, luar biasa sekali. Kami sangat bangga memiliki fasilitator Pak Rahmat Faisal dan Pak Tri Cahyono. Tetap semangat Bapak untuk mendampingi sekolah-sekolah di Kalimantan Utara ini. Insya Allah kita ketemu lagi di bulan depan ya Bapak ya. Mudah-mudahan sudah bisa PMO sekolah ya Pak ya. Mudah-mudahan segera ada Ya Pak, berita ditunggu baik. Pak. Betul. Kami juga nunggu Pak, supaya bisa berjalan ya Pak ya dengan semestinya. Kami sangat paham kok posisi Bapak Ibu Bapak fasilitator ini. Jadi terima kasih banyak izin, sudah. Pak. Oh ya, Pak. silakan Pak. Mungkin ada informasi dari tim BGP Pak terkait dengan peralihan ini. Oh Mungkin iya, ada perkembangan baik. yang disampaikan. Oke Pak, mungkin saya coba panggil dari yang mewakili BGP Pak Andri. Pak Andri, apa ada informasi mengenai ini Pak? Mungkin ada sedikit kabar atau informasi. Saya kemarin dapat info dari Pak Andri, Pak, katanya pekan ini finalisasi di Surakarta katanya, Pak. Jadi Oh iya. Memang kalau itu juga saya dapat dari Pak Andri, itu makanya saya sempat share juga di grup ya Pak ya. Itu memang rencananya memang di minggu ini, cuma kalau hasilnya ini saya juga belum tahu nih Pak seperti apa kan. Nanti yang Pak lebih memahami itu kan yang mengikuti kegiatannya nanti dari BGP. Kita tunggu kabar baiknya saja mungkin ya Pak ya. Pak Andri juga mungkin sedang mengurusi salah satu dari beberapa poin-poin yang kemarin yang sedang dikerjakan itu, yang sedang disiapkan untuk kelancaran pendampingan fasilitator di Kalimantan Utara. Kita tunggu saja kabar baiknya. Jadi jika kami ada informasi nanti juga kami akan segera update di grup fasilitatornya Bapak. Terima kasih Pak. Oh ya, sama-sama Pak. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak Fasilitator, Bapak Rahmat Faisal dan Pak Patri Cahyono. Mungkin kita sudahi saja PMO level daerah pada tanggal 9 Agustus 2022. Insya Allah kita ketemu lagi di bulan September. Sama minggu kedua juga, karena memang dari timeline-nya memang seperti itu. Minggu pertama level sekolah, minggu daerah. Seperti itu. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kalimat atau penyebutan nama, penyebutan gelar, dan lain sebagainya. Apabila ada kritik dan saran boleh disampaikan ke kami Bapak ya, Bapak Ibu yang hadir, supaya jadi bahan kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator Pak Rahmatillah. Ya, terima kasih banyak Pak Herlambang. Alhamdulillah diskusi kita pada sore hari ini telah
membahas atau memperjelas apa yang kita capai, progres kita di Kabupaten Tanah Tidung bersama fasilitator daerah, ada Pak Tri Cahyono dan Pak Rahmat Faisal. Alhamdulillah. Ya, memang pembahasannya belum terlalu mendalam karena memang juga kita belum banyak aktivitas langsung dengan satuan pendidikan di Tanah Tidung. Tapi setidaknya dari diskusi ini sudah memberikan gambaran kepada kita bahwa bagaimana nantinya kita ke depannya lagi dengan langkah progres kita di program satuan pendidikan untuk Kabupaten Tanah Tidung. Dari apa yang tadi dipandu oleh Pak Herlambang, saya kira memang seperti itu kondisi yang ada, dan ya seperti pepatah, seperti air di daun talas, yang kita bahas memang sudah jelas, dan mungkin kita sepakat bahwa memang apa yang sudah disampaikan oleh fasilitator memang seperti itulah yang untuk sementara ini, itulah sebagai posisi delta dari kita bersama dengan Satuan Pendidikan pelaksana program sekolah penggerak di Kabupaten Tanah Tidung. Baik, demikian, dan mungkin sebelum menutup kegiatan ini, kami meminta kepada Pak Herlambang mungkin ada closing statement sebelum kami serahkan kepada Pak Nurdin untuk menutup kegiatan ini. Mungkin ada closing statement dari Pak Herlambang? Ya Pak Rahmatillah. Ya. Pak Kasubag sudah keluar lagi ya Pak ya? Iya Pak Kasubag sudah keluar tadi. Oh ya, baik. Jadi mungkin mohon izin ya Bapak Ibu, karena Pak Kepala sedang berada di kegiatan lain dan Pak Kasubag juga sedang dinas ke luar daerah. Jadi mohon izin saya menggantikan untuk menutup kegiatan PMO daerah pada siang menjelang sore ini untuk PMO daerah Kabupaten Tanah Tidung. Jadi memang PMO daerah ini untuk bulan Agustus ini memang bisa dibilang kita belum bisa melaksanakannya dengan maksimal dan sesuai juknis, tapi itu tidak menyurutkan semangat kita untuk terus memberikan dukungan, dan juga untuk fasilitator juga tetap semangat untuk melakukan pendampingan, dan itu yang terpenting. Semoga di bulan depan kegiatan PMO kita sudah bisa berjalan sebagaimana mestinya, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan untuk bisa kembali bertemu di bulan-bulan berikutnya. Mungkin kita tutup acara ini dan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika kegiatan PMO daerah untuk Kabupaten Tanah Tidung ini resmi ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan ke MC Ibu Laila, silakan. Baik, terima kasih banyak Bapak fasilitator kita dari BPMP Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Herlambang Pamungkas, SPD. Dan terima kasih juga kami ucapkan pada Bapak moderator kita, Bapak Rahmatillah SSI MPD. Dan terima kasih pula kami ucapkan kepada Bapak fasilitator kita yang sangat luar biasa, yaitu Pak Tri Cahyono dan Bapak Rahmat Faisal yang sudah meluangkan waktunya pada siang hingga sore hari ini dengan semangat yang begitu luar biasa. Bahkan sebelum memulainya program sekolah penggerak ini di sekolah sudah memulai secara intens ya kepada satuan pendidikan melalui komunikasi dan koordinasi. Dan mudah-mudahan setelah diadakannya pra-PMO ini, kedepannya program sekolah penggerak di satuan pendidikan yang difasilitasi akan sangat bermanfaat ya
Ya, baik. Terima kasih. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, pertemuan periodik PMO di Kabupaten Tanah Tidung, insya Allah kita akan bertemu kembali bulan depan. Dan kami segenap panitia, mohon maaf apabila selama membawakan acara pada siang hingga sore hari ini, ada kesalahan-kesalahan maupun yang kami dengan sengaja maupun yang tidak disengaja. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku MC pada siang hingga sore hari ini, sebelum menutup kegiatan ada sedikit pantun untuk melestarikan budaya kita semua di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Panas juga di. Siap, bunga mawar mekar di taman, tertiup angin menari-nari. Saya Laila pamit cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Cakep. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak. Dan diharapkan untuk mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat ya Bapak ya. Terima kasih banyak. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali bulan depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.